pola asuh anak adalah suatu proses yang penting ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Baik itu pola asuh yang permisif, otoriter, atau otoritatif, bisa dipilih untuk mendidik dan membesarkan si kecil. Kita sebagai orang tua mungkin telah menjadi guru pertama untuk anak dalam mempelajari berbagai hal. Namun bagaimana ketika saat ini, saat dimana kita tengah dilanda wabah virus corona yang berkepanjangan? Tentunya pandemi ini juga menjadi efek domino kepada pola pengasuhan anak. Nah, untuk itu dalam obrolan Manakara kali ini bersama saya Ifni Priskila telah hadir dua narasumber yang akan menjelaskan seperti apa, bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh para orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak di tengah pandemi COVID-19. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada Bapak Nuryamin STPMM selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat dan Ibu Safrina Salim SKM MKes, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI. Selamat pagi Ibu dan Bapak, sehat ya semua? Pagi. Ya, oke. Baik, saya ke Ibu Safrina terlebih dahulu. Ibu Safrina, di tengah pandemi ini tentunya kita semua telah merasakan dampaknya Bu ya, khususnya di bidang kesehatan, perekonomian, bahkan pendidikan. Nah, tentunya pola pengasuhan anak di masa pandemi ini juga terkena efek domino, di mana anak-anak kita yang sebelumnya harus bersekolah, bersekolah di sekolah dan dididik oleh tenaga pendidik, namun akibat pandemi virus corona ini, kita selaku orang tua harus menjadi tenaga pendidik sekaligus mengajar anak-anak kita di rumah. Mungkin bisa diberikan tanggapannya, Ibu? Iya. Pandemi ini bukan menjadi suatu masalah kita, ini udah menjadi suatu masalah dunia. Tapi kita sekarang ngambil sisi positifnya dalam kondisi pandemi, artinya kita mengembalikan semua keluarga itu di rumah. Nah, ambil sisi positifnya, setidaknya kita itu lebih dekat lagi dengan anak, lebih mengetahui lagi tentang kondisi anak, tentang perkembangan anak. Jadi kita sebagai orang tua menyadari kembali mempunyai peran penting dalam pengasuhan. Nah, setidaknya itu kita lebih concern lagi untuk melihat pertumbuhan, perkembangan, baik itu perkembangan sosial, psikologis, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita merangkul kembali anak-anak kita, mengarahkan anak-anak ke hal yang lebih bagus lagi, mengarahkan anak-anak bagaimana menghargai dan bekerja sama, saling mendukung di tingkat komunitas yang lebih kecil, di tingkat keluarga. Mungkin salah satu contohnya bersama-sama bekerja membersihkan rumah. Ya, pada saat ini bisa aja jasa orang ketiga atau jasa pengasuh lebih tidak menjadi suatu kepentingan. Nah, bagaimana kita membersihkan rumah bersama-sama, berkebun, bercengkraman di meja makan, terus mengatur waktu, bagaimana juga menggiring anak-anak kembali, seperti pengaturan sholatnya gimana, terus anak diarahkan yang selama ini tentang kekuatan terhadap beragama itu. Nah, pada kesempatan ini hal-hal yang sangat-sangat mempunyai waktu yang panjang. Jadi bisa terpantau aktivitas anak-anak di rumah, Bu ya? Iya. Ya. Baik, Ibu Safrina, di masa pandemi COVID-19 ini kita juga mengenal istilah adaptasi kebiasaan baru, Bu ya. Nah, dalam pola asuh anak, apakah kita sebagai orang tua perlu menyesuaikan? Nah, seperti apa pola asuh yang sesuai dengan AKB ini, Bu? Iya, baik. Nah, ini suatu hal yang penting, di mana pola asuh terutama kita tidak mengabaikan masalah COVID. COVID ini tidak kelihatan, tapi nyatanya itu dampaknya itu kelihatan. Nah, terutama seperti apa kata ibu, pesan ibu, pakai masker, cuci tangan. Nah, itu kan yang selama ini tidak pernah kita jalankan.
Tapi yang namanya cuci tangan, pakai masker, berkerumun-kerumun itu salah satu untuk memutuskan mata rantai dalam terkontaminasi dengan COVID. Nah, mungkin dalam segi agama cuci tangan itu diharuskan, dalam segi kesehatan juga. Bagaimana anak-anak setelah bermain, pulang dari bermain cuci tangan, masuk ke rumah cuci tangan, mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, habis dari kamar mandi cuci tangan. Itu semuanya itu punya dampaknya, artinya mengarah kita ke perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, salah satunya ini harus kita pegang, ini harus menjadi melekat kepada kita semua, sekalian membantu pemerintah juga bagaimana secepatnya mata rantai ini tentang COVID ini akan segera berakhir. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah seharusnya dilakukan, Bu, ya, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Iya. Oke, Bu, saya ke Pak Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Barat dulu. Nah, Bapak, sementara di Sulbar sendiri, sejauh mana Bapak melihat pola asuh yang dilakukan orang tua dalam pola asuh di tengah pandemi COVID-19, Pak? Iya, jadi dalam hal pola asuh orang tua yang ada di Sulawesi Barat, saya kira juga mengalami pergeseran sama dengan yang terjadi di Indonesia, bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia juga terjadi perubahan yang begitu besar. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Direktur bahwa kita harus ambil hikmahnya. Jadi pandemik ini tidak menjadi semacam sebuah bencana atau apa, tetapi harus diambil sisi positifnya. Sebelumnya kan kita bisa melihat betapa peran keluarga itu tidak terlalu dikedepankan di tengah keluarga-keluarga kita. Tapi dengan masa pandemik ini kedekatan antara anggota keluarga itu semakin kuat. Jadi disinilah peran orang tua, peran keluarga semua untuk bisa membuat sebuah kebanggaan memiliki keluarga itu lebih nampak lagi. Jadi peran orang tua juga harus bisa memainkan di sini karena orang tua memiliki peran yang sangat besar. Apalagi di masa pandemik ini dalam pola pengasuhan anak, dia sangat menentukan untuk melahirkan generasi 25 tahun ke depan untuk menjadi manusia produktif. Jadi sangat menentukan sekali orang tua yang ada sekarang ini. Pandemik tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan sebuah pola pengasuhan yang baik, tetap harus dilakukan. Karena sekarang ini bukan cuma anak-anak yang mengalami stres, ya, tapi orang tua juga mengalami stres. Nah, ini harus kontrol orang tua, baik secara emosinya apa semua ini harus tetap bisa dimainkan. Sehingga anak-anak yang sebelumnya tempat mengadunya sama temannya, tempat mengadu sama gurunya, sekarang sudah hilang. Tidak ada lagi proses interaksi. Proses interaksi yang dilakukan selama ini dimainkan oleh sekolah kita kan itu pakai Zoom meeting, pakai pertemuan-pertemuan virtual. Itu anak-anak merasa sesuatu yang baru dan susah sekali mereka karena memang anak ini adalah perlu untuk terus melakukan sosialisasi. Ya, jadi disinilah kehadiran orang tua. Bagaimana orang tua bisa menjadi pengayom atau pelindung bagi anak-anak. Peran orang tua sangat diperlukan saat ini, Pak, ya? Sangat diperlukan, khususnya di Sulawesi Barat ini, ya. Baik, Pak, tadi di awal perjumpaan saya sudah menyebutkan pola asuh permisif, otoriter, dan otoritatif. Itu bisa dipilih untuk mendidik dan mengasuh anak, khususnya di tengah pandemi COVID ini. Nah, di tengah pandemi COVID ini seringkali kita melihat orang tua banyak yang tidak bisa mengontrol emosinya ketika mendidik anak. Nah, seperti yang kita lihat di sosial media, Pak, sudah banyak sekali. Nah, bagaimana sih seharusnya kita mengontrol emosi, Pak, saat sedang mendidik anak, khususnya di tengah pandemi COVID ini? Iya, jadi sebenarnya untuk menjadi orang tua memang butuh kedewasaan. Makanya kita biasa mengkampanyekan untuk ada pendewasaan usia perkawinan. Pernikahan itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Ada proses tanggung jawab yang hadir di dalamnya. Sehingga ke depan orang tua ini harus menyadari betul bahwa untuk menjadi seorang orang tua, ya, seorang bapak atau seorang ibu, betul-betul harus bisa menjadi pengayom bagi anggota keluarga yang ibu harus memainkan peran yang sebenarnya, bapak juga dan anak juga. Tetapi untuk memainkan fungsi-fungsi ini semua, peran-peran ini semua, tentu ada komunikasi yang aktif di antara mereka, ya. Jadi saya pikir situasi pandemik ini juga adalah upaya orang tua juga untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Ya, kami ada BKB. Ya, BKB kita sudah ada tersebar di 496 kelompok yang ada di Sulawesi Barat. Dari BKB inilah sebenarnya orang tua bisa mendapatkan informasi atau hal-hal yang terkait mengenai pola pengasuhan.
Karena untuk mendidik orang tua, ya mendidik orang tua untuk dapat hadir betul-betul menjadi pengasuh bagi anak-anaknya kan tidak ada secara formal, ya nggak ada. Yang ada kan pendidikan formal aja yang umum-umum. Mungkin pendidikan non formal ini yang perlu diperkuat, entah apapun. Tapi kalau BKKBN ada hadir dalam bentuk BKB. Inilah pendidikan bagi orang tua untuk dalam hal pengasuhan. Sekiranya ada lembaga-lembaga lain juga yang mau berintegrasi juga, kami sangat menyambut baik. Atau model-model pengasuhan atau model-model pelatihan bagi orang tua untuk menjadi orang tua hebat atau apapun namanya. Sehingga ke depan ya kita ingin dari orang-orang tua inilah melahirkan generasi-generasi yang bisa kompetitif di kemudian hari. Karena untuk menjadi manusia unggul itu tidak jadi dengan sendirinya. Perlu kehadiran orang tua yang unggul. Itu jadi kalau mau dapat bibit unggul, tidak mungkinlah kita dapatkan dari bibit yang tidak benar, harus dari bibit yang unggul juga. Makanya untuk menjadi bibit unggul ini perlu diasah, perlu diasuh, perlu diasih, dihadirkan di situ di tengah-tengah keluarga kita. Ya, saya kira itu. Iya, setuju Pak. Nah, saya kembali ke Ibu nih. Bu, kita sebagai orang tua tentunya memiliki strategi dalam mengasuh dan mendidik anak, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, Bu. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, Bu? Namun ditahan dulu, Bu. Kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini.